Selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Kita berjumpa lagi di kebaktian doa ICLA. Senang sekali kita semua bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tiada pernah habis. Sehingga malam hari ini kita masih dapat bersekutu. Apapun pergumulan Bapak Ibu semua, saya percaya Tuhan berikan kekuatan dan jalan keluarnya. Amin Bapak Ibu. Kita akan mengawali kebaktian doa malam hari ini dengan tenangkan diri dan siapkan hati. Kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan membacakan bersama ayat firman Tuhan yang mendasari ibadah kita malam hari ini. Terambil dari Mazmur 106 ayat 1. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tetap berdiri kita akan memuji Tuhan untuk mempersiapkan hati kita memasuki pemberitaan firman Tuhan. Umatnya pujilah. Umatnya pujilah, haleluya, amin. Pada Kristus Raja, haleluya, amin. Bersama bernyanyi di depan tahtanya, pasti Ia berkenan, haleluya, amin. Pandanglah Tuhanmu, haleluya, amin. Pujilah padanya, haleluya, amin. Gembala sobatku turun dari sorga, kekalah kasih-Nya, haleluya, amin. Pujilah Sang Kristus, haleluya, amin. Gemarlah jiwamu, haleluya, amin. Di sorga mulia, sembahlah padanya, selamanya pujilah, haleluya, amin.
Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam sorga, Allah yang maha kuasa, yang sanggup mencipta dan melakukan segala perkara di dalam hidup kita dengan berkat-berkat-Nya yang cukup. Dan Engkau juga Allah gunung batu, tempat perlindungan kami. Secara khusus malam ini Engkau menghimpun kami dengan gerakan Roh-Mu untuk kami bersekutu dan berdoa bagi gereja Tuhan, bagi saudara-saudara yang sakit dan lemah tubuh, bagi mereka yang sedih dan khawatir, bagi pergumulan kami semua. Mohon Kau juga memberikan kerinduan kepada setiap kami untuk diperbaharui dengan merenungkan firman-Mu, sehingga kami mendapatkan kekuatan yang baru. Hadirlah di tengah-tengah kami, ampunilah dosa-dosa kami, serta persiapkan hamba-Mu yang akan men-sharingkan berita kebenaran firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti dengan jelas akan maksud isi hati-Mu, dan kami dapat melakukan firman itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur malam hari ini kita boleh kembali berdoa dan juga merenungkan firman Tuhan. Tema renungan kita malam hari ini yaitu hamba dosa atau hamba kebenaran. Nats Alkitab yang akan kita baca dan renungkan bersama terambil dari surat Roma pasal 6 ayat 17 hingga ayat 23. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian halnya kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kata hamba di dalam nats yang kita baru saja baca tadi sebenarnya dalam bahasa aslinya yaitu doulos yang artinya adalah budak. Mungkin kita bertanya, apa sih bedanya hamba dengan budak? Kalau kita perhatikan hamba dan budak itu ada perbedaan. Kalau seorang hamba, dia itu masih punya pilihan untuk menentukan siapa yang akan menjadi tuannya. Misalnya kalau saya menjadi hamba atau pelayan atau pekerja, kalau saya mau melamar pekerjaan, saya mau lihat dulu siapa atau bagaimana tuan saya. Kalau dia adalah seorang yang kejam, seorang yang licik, seorang yang jahat, tentu saya memilih untuk tidak mau bekerja dengan dia. Sebaliknya, saya akan mencari tuan ya yang baik,
yang murah hati, yang penuh pengertian. Jadi kalau saya adalah seorang hamba, ketika saya mau bekerja, saya masih punya hak, saya masih punya kesempatan untuk memilih siapa yang akan menjadi tuan saya, kepada siapa saya mau bekerja. Tetapi budak tidak punya pilihan. Karena seorang budak biasanya dia sudah dibeli dan menjadi milik tuannya. Kalau yang membeli dia adalah seorang tuan yang baik, tentulah itu menjadi sesuatu berkat bagi dia. Tetapi jikalau tuan yang membelinya itu jahat, menekan dia, menyiksa dia, memaksa dia untuk kerja rodi, maka dia akan mengalami kehidupan yang sangat sulit. Namun dia tidak bisa pergi dan dia tidak bisa melepaskan diri dari tuannya itu karena dia sudah dibeli dan dia menjadi milik tuannya. Jadi kita lihat ada perbedaan yang besar antara seorang hamba dan seorang budak. Kalau hamba masih bisa menentukan siapa tuannya, tetapi budak tidak punya kesempatan untuk memilih siapa tuannya karena dia adalah milik penuh dari tuan yang sudah membeli dirinya. Nah, di dalam nats Alkitab yang kita baca tadi, kita disebutkan apakah kita budak atau hamba dosa, atau kita adalah budak atau hamba kebenaran. Jadi artinya siapakah yang menjadi tuan di dalam hidup kita? Apakah dosa yang menjadi tuan di dalam kehidupan kita atau kebenaran yang menjadi tuan di dalam kehidupan kita? Kalau dosa yang menjadi tuan, maka hidup kita itu dikuasai oleh dosa dan kita melayani keinginan-keinginan dosa. Tapi kalau kebenaran adalah tuan kita, maka kita hidup dan mengabdi kepada kebenaran. Dan yang kita lakukan setiap hari adalah sesuatu yang benar. Nah, Alkitab tadi mengatakan, dahulu kamu adalah budak dosa. Dulu, sebelum kita percaya kepada Tuhan, sebelum kita mengenal Tuhan, kita adalah budak dosa. Jadi dosa adalah Tuhan kita dan kita dikontrol sepenuhnya oleh Dia sehingga kita melakukan kecemaran, hal-hal yang najis, hal-hal yang kotor dan kita melakukan kedurhakaan, yaitu hal-hal yang jahat. Dan walaupun kita kadang-kadang sadar dan ingin melakukan hal yang benar, tapi kita tidak sanggup, kita tidak mampu. Karena apa? Karena Tuhan kita adalah dosa dan Dia yang mengontrol kita, sehingga kita melakukan hal-hal yang najis, yang kotor, dan yang jahat di dalam kehidupan kita hari demi hari. Sehingga dikatakan di dalam nats tadi, dan kita merasa malu. Malu dengan apa yang kita lakukan. Malu kepada orang-orang di sekitar kita karena kita melakukan kejahatan dan kita melakukan hal-hal yang najis atau yang kotor. Dan kita malu juga terhadap diri kita sendiri. Karena kita tahu bahwa kita tidak seharusnya melakukan hal itu, tetapi kita sudah melakukan hal itu. Dan kita tidak bisa melepaskan diri untuk tidak melakukan hal itu. Jadi Alkitab juga mengatakan tadi bahwa karena kita adalah budak dosa dan kita melakukan hal yang najis, yang jahat, sehingga kita merasa malu dan rasa malu itu menguasai diri kita. Bukan hanya demikian, dan kita akan menerima upahnya, yaitu maut, yaitu kebinasaan. Akibat kita adalah budak dari dosa. Itu adalah kehidupan orang yang belum percaya Tuhan dahulu sebelum dia percaya dan mengenal Tuhan. Tetapi sekarang dikatakan kita sebenarnya adalah hamba kebenaran. Hamba kebenaran karena kita sudah menjadi hamba Allah.
Sekarang ada pergantian tuan ya. Dulu tuan kita adalah dosa, sekarang tuan kita adalah Allah. Dan kita harus tunduk dan kita harus melayani Tuhan. Kita bukan lagi hamba dosa, tapi hamba kebenaran atau hamba Allah. Nah, sebagai hamba Allah, kita tidak lagi dikuasai oleh dosa Tuhan kita yang lama, tapi kita dikuasai oleh Tuhan yang baru, yaitu Allah sendiri, yaitu kebenaran. Sehingga kita sekarang bisa hidup terlepas dari kuasa dosa dan kita bisa hidup di dalam kekudusan. Kalau dulu rasanya kita mau hidup kudus itu susah dan tidak mungkin karena yang menguasai kita yaitu dosa yang memaksa kita melakukan hal yang najis, hal yang jahat. Sekarang kalau kita sudah dilepaskan menjadi hamba kebenaran, maka kita dimampukan untuk hidup di dalam kebenaran dan hidup di dalam kekudusan. Sehingga kita juga akan menerima hidup yang kekal. Kita tidak lagi binasa, tetapi kita akan menerima hidup yang kekal. Sampai di sini mungkin kita bertanya, kok bisa perubahan itu terjadi dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran? Dari nats Alkitab yang kita baca tadi, ayat yang terakhir dikatakan, perubahan ini bisa terjadi karena apa? Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Perubahan itu terjadi karena apa? Karunia Allah. Karunia Allah itu di terjemahan yang lain dikatakan itu adalah pemberian dari Tuhan. Itu adalah hadiah dari Tuhan. Bukan tekad kita, bukan kekuatan kita untuk melawan dosa. Karena kita tidak punya kemampuan itu. Ya, kalau kita dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan mampu dan kita akan gagal dan gagal lagi. Tetapi kalau kita mau mengalami perubahan itu, kita harus menerima pemberian Tuhan. Pemberian yaitu hadiah yang cuma-cuma yang diberikan oleh Allah kepada kita kalau kita mau hidup benar dan hidup kudus dan hidup diselamatkan. Dan itu adalah pemberian hadiah daripada Tuhan. Loh, kok kita bisa ya menerima hadiah tanpa membayar apa-apa, menerima dengan cuma-cuma? Sebab tak Allah mempunyai cara untuk menyelamatkan kita dari dosa kita. 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tadi saya sudah katakan, seorang hamba itu sudah dibeli oleh tuannya, sehingga kita tidak punya pilihan lain untuk mengabdi kepada tuan tersebut. Kalau tuan kita itu dosa, kita harus melayani dosa dan kita melakukan yang cemar dan yang jahat. Tetapi di sini dikatakan, dulu kita adalah hamba dosa, sekarang kita dibeli. Dibeli oleh siapa? Oleh Tuhan. Dan harganya telah lunas dibayar. Jadi Tuhan menebus kita. Dan Tuhan sekarang yang menjadi tuan kita. Dan kita sekarang menjadi milik Tuhan. Kita menjadi hamba Allah. Jadi itulah sebabnya memang kita tidak perlu melakukan apa-apa. Karena Tuhan yang berinisiatif, Tuhan yang membeli kita dengan harga yang lunas dibayar sehingga kita menjadi milik Tuhan. Kemudian kita juga lihat ya, kita bukan hanya ditebus dengan cara hidup yang sia-sia ya di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 ya. Ditebus dengan bukan dengan barang yang fana ya, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal yaitu darah Kristus. Jadi Tuhan membeli kita, Tuhan menebus kita dengan harga yang mahal.
Yaitu apa? Dengan darah Kristus. Ini harga yang luar biasa yang Allah berikan untuk menebus kita, manusia yang berdosa, yaitu dengan darah Kristus. Nah, itulah sebabnya kalau kita mau mengalami perubahan dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran, ya, kita harus berada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kalau kita mau menjadi hamba kebenaran, hidup kudus, tidak ada cara lain, yaitu kita harus terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena dialah yang mati di kayu salib dan dengan darahnya dia membeli kita, menebus kita, sehingga kita menjadi anak Allah, kita menjadi hamba Allah, dan kita bisa melakukan kebenaran. Jadi di luar Kristus kita tidak mungkin hidup kudus, tidak mungkin kita bisa melakukan kebenaran. Hanya di dalam Kristus yang sudah mati bagi kita, yang sudah menebus kita, yang sudah membeli kita dengan darahnya yang mahal, kita dapat hidup di dalam kebenaran dan di dalam kekudusan. Ya. Nah, setelah kita percaya Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus, apakah kita bisa terus-menerus hidup dalam kekudusan dan kebenaran? Firman Tuhan di dalam Roma 6 ayat 18 tadi dikatakan, dahulu memang kamu adalah hamba dosa, tetapi sekarang dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Dan kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi kalau kita mau hidup kudus menjadi hamba kebenaran, kita bukan hanya percaya dan terima Tuhan Yesus yang sudah membeli dan menebus kita, tapi di dalam kehidupan kita hari demi hari, kita harus dengan segenap hati di sini dikatakan, mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepada kita, yaitu Alkitab, yaitu firman Tuhan. Jadi kalau kita sudah menjadi hamba Allah, kita sudah percaya Tuhan, ditebus dan menjadi milik Tuhan, menjadi hamba kebenaran, maka selanjutnya hari demi hari kita harus dengan sepenuh hati mentaati firman Tuhan. Dengan demikian hidup kita hari demi hari akan hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran. Nah, itu caranya supaya kita bisa hidup kudus, berkenan kepada Tuhan. Ya, kalau demikian makanya di dalam tahun yang baru ini, ya kita baru saja memasuki tahun yang baru, marilah kita bertekad. Ya, yang pertama kita mau menjadikan Tuhan Yesus Tuhan kita, Tuhan kita. Jadi yang pertama kita bertekad, kita mau mengtuhankan Tuhan Yesus. Setiap hari kita ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan Yesus. Itulah sebabnya kita harus mentaati Dia. Kita adalah hamba Tuhan, hamba Allah, hamba kebenaran, bukan hamba dosa. Jadi jangan kita mengabdi kepada dosa. Dan yang kedua, tekad kita yaitu karena kita adalah hamba Tuhan, hamba Allah, hamba kebenaran, maka kita harus tahu apa yang menjadi kehendaknya. Nah, kita harus membaca firman Tuhan setiap hari. Kita harus berdoa kepada Tuhan. Sehingga kita mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan kita. Dan kita mengerti akan kehendaknya. Kita mengerti akan keinginan hatinya. Dan kita tahu apa yang harus kita lakukan. Dan yang ketiga, tekad kita di dalam tahun yang baru ini yaitu sepenuh hati mentaati dan melakukan firman Tuhan. Ya, jadi selain kita sudah menjadi milik Tuhan, menjadi hamba Allah, karena kita sudah dibeli dan ditebus oleh darah Kristus yang mahal, maka kita harus hidup menjadikan Tuhan Yesus Tuhan kita. Dan kita bertekad untuk taat kepadanya.
untuk belajar mengerti isi hatinya, kehendaknya, yaitu membaca firman Tuhan dan berdoa setiap hari. Kemudian kita bertekad dengan sepenuh hati melakukan dan mentaati serta melakukan firman Tuhan setiap hari di sepanjang tahun ini, bahkan seumur hidup kita, karena kita bukan lagi hamba dosa, tapi kita adalah hamba kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih karena Engkau mengasihi kami. Kau tidak ingin hidup kami dikuasai oleh dosa dan terus-menerus melakukan hal-hal yang najis, hal-hal yang jahat, sehingga kami dikuasai oleh perasaan malu dan kami juga dikuasai oleh rasa takut karena kami tahu akibat daripada dosa yaitu maut, kebinasaan. Syukur karena Tuhan sudah memberikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mati di kayu salib dan darahnya itu menebus kami, membeli kami, sehingga sekarang kami adalah milik-Mu Tuhan. Sebagai milik Tuhan, kami ingin taat kepada Tuhan dan Engkaulah Tuhan kami. Kami ingin mengerti isi hati Tuhan. Kami ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami ingin membaca Alkitab dan kami ingin berdoa setiap hari. Dan lebih daripada itu, berikan kami kekuatan sehingga kami bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari demi hari dengan sepenuh hati. Tolong kami Tuhan, supaya hidup kami kudus, supaya hidup kami benar di hadapan Tuhan, dan kami boleh memuliakan Tuhan senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita berdoa syafaat, kita akan mempersiapkannya dengan menaikkan satu pujian, Allah yang setia. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu, Yesus. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu,
Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Dan terlebih dahulu kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau bersyukur saudara atas penyertaan dan pimpinan Tuhan sepanjang bulan Januari. Tak terasa saudara kita sudah sampai di penghujung bulan pada bulan Januari ini. Kita mau bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hari di bulan ini. Kita mau bersyukur saudara atas pekerjaan yang telah Tuhan anugerahkan, berkat-berkat saudara, berkat jasmani, berkat rohani yang telah kita terima, dan juga kecukupan dalam kebutuhan hidup kita sehari-hari dalam keluarga kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan dan penyertaannya. Mari kita bersyukur. Bapak Ibu kita mau berdoa untuk doa-doa pribadi. Saudara, mari kita mau berdoa untuk hikmat dan juga untuk bimbingan Tuhan dalam keputusan sehari-hari. Mungkin saudara perlu harus mengambil keputusan penting dalam keluarga, dalam pekerjaan, ada banyak hal. Kita berdoa agar kita untuk mencari Tuhan terlebih dahulu, dan Tuhan sudah boleh menonton kita. Yang kedua, saudara, mari kita mau berdoa agar setiap diri kita, setiap pribadi kita, saudara, boleh menjadi garam dan terang di tempat kerja kita, di dalam keluarga, dan juga di lingkungan sekitar. Mari saudara kita mau berdoa. Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa untuk jemaat. Kita mau berdoa agar jemaat untuk memiliki disiplin rohani yang baik setiap hari. Di dalam berdoa, di dalam membaca Alkitab, mencari Tuhan, agar sungguh mereka mempunyai kehausan untuk mencari Tuhan. Yang kedua, saudara, kita mau berdoa bagi jemaat yang bergumul pada saat ini dalam pekerjaan, mungkin dengan sulit mungkin ada yang mencari kerja, atau mungkin sulit dalam rekan kerjanya, atau mungkin pekerjaannya begitu lelah, begitu capek secara fisik, dan banyak hal-hal lainnya. Kita mau berdoa, Tuhan sering memberikan kelancaran, memberikan kekuatan bagi setiap jemaat. Mari kita berdoa.
Bapak Ibu, kita mau berdoa bagi jemaat yang sedang mengalami sakit penyakit, mungkin mereka yang sudah mengalami ada banyak tantangan dalam kesehatan, atau mereka yang sudah usia indah, sakit, ada sakit ini, ada banyak hal dalam kelemahan tubuh. Kita mau berdoa, Tuhan kuatkan, Tuhan berikan pemulihan, dan Tuhan boleh menolong mereka. Yang kedua, saudara, kita mau berdoa juga pada hari Sabtu ini akan ada acara memorial service untuk almarhum Ibu Lili Oi, saudara. Kita mau berdoa agar Tuhan boleh memberkati dan menghibur, menguatkan keluarga yang ditinggalkan, khususnya bagi kedua anak, David dan juga Daniel. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, kita mau berdoa untuk gereja. Kita khusus bagi berdoa bagi hamba Tuhan yang akan melayani. Pada minggu ini doakan untuk penginjil Esther yang akan melayani dalam kebaktian Indonesia, dan juga untuk penginjil Leonard dalam kebaktian bahasa Inggris. Tuhan sendiri boleh memberkati dalam segala persiapan mereka. Dan juga tak lupa kita mau berdoa saudara untuk ibadah pada minggu ini. Ada juga perayaan Chinese New Year, saudara. Kita doakan agar sungguh boleh berjalan dengan baik semua panitia dari tim drama, ada puji-pujian dari paduan suara, Usinda, anak-anak juga akan mempersembahkan sebuah pujian agar sungguh acara ini boleh menjadi sukacita dan kita boleh mengalami kebaikan Tuhan di dalam perayaan tahun baru. Kita mau berdoa saudara untuk gereja ICLE. Saudara, kita terus mendukung berdoa untuk negara Amerika dalam banyak sekali masa transisi. Dalam 1 minggu terakhir ini, saudara melihat berita, ada banyak hal yang terjadi. Kita mau berdoa, saudara, dalam pemerintahan yang baru. Kita mau berdoa agar sungguh kebijaksanaan, keputusan-keputusan yang boleh diambil, itu boleh menjadi hal-hal yang baik. Yang kedua, saudara mungkin mendengar juga ada banyak sekali permasalahan dalam imigrasi, saudara, dalam beberapa waktu ini, dalam pemerintahan yang baru. Doakan saudara Tuhan sendiri boleh menolong segala pergumulan yang ada dalam negara ini. Mungkin saudara juga kita mau berdoa bagi ada juga jemaat mungkin yang sedang bergumul juga saudara dalam masalah dokumentasi dan imigrasi dan hal-hal lainnya. Tuhan sendiri boleh menolong. Kita mau berdoa saudara bagi negara Amerika. Bapak Ibu, kita tak lupa mau berdoa bagi daerah Middle East, saudara, yang masih mengalami peperangan, saudara. Banyak sekali gonjang-ganjing politik yang mereka hadapi, yang begitu tidak mudah. Kita mau berdoa terus bagi peperangan yang terjadi di sana, saudara, antara Israel dan juga Hamas, dan juga beberapa daerah sekitarnya, dan juga banyak sekali puluhan ribu orang yang terkena dampak, saudara. Dan mereka mengalami kesulitan akan banyak hal. Kita mau berdoa, saudara, agar Tuhan boleh menolong, berbelas kasihan di dalam masa-masa peperangan ini.
Kita mau berdoa, saudara. Bapak Ibu, kita mau berdoa segala pergumulan pribadi kita, bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan dalam keluarga, ada banyak hal saudara. Mari kita membawanya kepada Tuhan. Tuhan ada mendengar seruan doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas kasih anugerah Tuhan yang Engkau selalu limpahkan dalam kehidupan kami. Engkau memberikan kami kekuatan dan penghiburan dalam kuasa Roh Kudus yang ada menyertai dalam setiap anak-anak-Mu. Kami sungguh bersyukur dan ajar kami untuk selalu berserah kepada pimpinan-Mu, berserah kepada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan mengakhiri kebaktian doa malam hari ini dengan menaikkan satu pujian, menikmati kasih. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Saat indah, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku
bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah, saat indah, ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu.
mati kasih anugerahmu. Saudara, mari kita menerima berkat. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita mengambil waktu teduh, saudara. Saudara, masih ada kesempatan bagi kita, bagi saudara yang mau untuk mensupport kebakaran yang bagi masyarakat yang kena dampak. Kita mau saudara mau mendukung saudara dalam memberikan dana. Kita saudara memberikan dana bagi para korban. Saudara bisa memberikan cek, bisa memberikan Zelle atau cash dengan tulisan untuk kebakaran, saudara ya. Saudara, kelas katekisasi telah dibuka bagi saudara yang mau dibaptis, mau di-CD, atau mungkin saudara yang mau menjadi anggota Kiai Ho Kim Tong, ataupun mungkin saudara ada yang mau dibaptis anak, ataupun saudara mau ada yang mau menikah, saudara dapat mendaftarkan diri saudara kepada saya. Pada minggu ini saudara kita akan merayakan Chinese New Year, saudara. Saudara bisa ajak teman dan keluarga untuk menghadiri di dalam perayaan pada minggu ini. Dan pada minggu depannya saudara kita akan bersama-sama akan merayakan perjamuan kudus. Saudara, mari kita siapkan hati di dalam perjamuan kudus yang akan datang ini. Demikian saudara warta, Tuhan Yesus memberkati kita semua, jaga kesehatan.